Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus, yang disebut bursa kertas-kertas berharga. 1. Zakat saham. Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas, atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu rapat umum pemegang saham, atau RUPS, dapatlah diketahui keuntungan atau dividen perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut. Saham merupakan salah satu model investasi yang diperbolehkan menurut fikih Islam, karena keinginan untuk mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu, tetap berhadapan dengan kerugian, dan pengambilan dengan pemberian. Sedangkan yang diperoleh adalah laba yang baik, dan keuntungan yang halal. Karena laba itu bukanlah merupakan prosentase tertentu yang ditetapkan sebelumnya dari modal, tetapi merupakan prosentase wajar yang terambil dari laba, tiap tahun tidak sama, sesuai dengan laba yang diperoleh. Selain bahwa saham itu bisa saja mengalami kerugian yang kadang-kadang sampai mengakibatkan berkurangnya sebagian dari modal itu sendiri. Yusuf Qaradawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Dengan alasan karena saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung, sarana dan prasarana lainnya, yang keuntungannya disatukan ke dalam kekayaan pemilik saham-saham tersebut, di mana zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya sebagai zakat kekayaan. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua pendapat tersebut tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai nisab dan berlalu waktu 1 tahun. Dan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan. Hal itu sesuai dengan hasil Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, 29 Rajab 1404 Hijriah, yang menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Oleh karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan nas yang bersifat umum seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Semua saham perusahaan atau perseroan, baik yang terjun dalam bidang perdagangan murni maupun dalam bidang perindustrian dan lain-lain, wajib dizakati menurut kurs pada waktu mengeluarkan zakatnya. Sebab saham-saham itu sendiri adalah surat-surat berharga yang bisa diperjualbelikan, dan kursnya bisa diketahui dengan mudah di bursa efek. Dan dengan sendirinya, zakatnya 2,5% setahun seperti zakat perdagangan. 2. Zakat obligasi. Obligasi adalah pinjaman tetap yang diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada orang-orang kaya dan para pemilik modal, di mana sebagai tanda buktinya, mereka menerima surat-surat obligasi dalam kedudukan mereka sebagai kreditor, bukan sebagai sekutu pemegang saham. Obligasi mempunyai ciri khusus yang berbeda dari piutang, karena obligasi bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga, sekalipun bunga itu haram. Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah salah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Terlepas dari pendapat mengenai halal atau haramnya obligasi, para fuqaha sepakat bahwa harta haram yang tidak diizinkan oleh syara pun wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai hal obligasi, Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pendapatnya, jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat dengan alasan ia bercampur dengan barang haram, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham, guna menghindari adanya kewajiban zakat. Mengenai zakat obligasi ini, selama si pemilik obligasi belum dapat mencairkan uang obligasinya, karena belum jatuh temponya atau belum mendapat undiannya, maka ia tidak wajib menzakatinya, sebab obligasi adalah harta yang tidak dimiliki secara penuh, karena masih hutang, belum di tangan pemiliknya. Namun, apabila sudah dapat dicairkan uang obligasinya, maka wajib segera dizakatinya sebanyak 2,5%.